Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Anugerah Sport. Nah, teman-teman, ini saya mau langsung review raket yang udah pasti ditunggu-tunggu oleh semua penggemar raket badminton ya, dimanapun berada, yaitu Astrox 99 Pro yang terbaru. Ini dibilang Gen 3 ya, yang paling baru. Nah, ada perubahan beberapa yang signifikan ya dari seri sebelumnya. Jadi saya bakal jawab pertanyaan teman-teman semuanya daripada nanti WA satu-satu ya. Ada yang tanya head size-nya gimana, ada yang tanya balance point, ada yang tanya swing weight. Sebenarnya banyak. Ini viral ya karena di luar negeri ada kayak reviewer ya, dia pemain badminton juga. Dia bilang untuk 99 Pro yang baru ini tenaga yang dikeluarkan sedikit tapi hasilnya luar biasa. Nah, itu kan membuat semua orang penasaran ya, katanya dia powernya gila-gilaan ya. Nanti saya bakal jawab kenapa sih kira-kiranya kalau menurut saya kok orang-orang bilang, orang kayak gitu itu bilang powernya luar biasa. Nanti saya jawab. Nah, kebetulan untuk 99 Pro ini saya datangnya dua varian, ada 4U G5 dan 4U G6. Saya datang nggak banyak ya, ini barangnya. Ini saya baru datang yang Pro, mungkin minggu depan yang game sama yang Play datang juga karena ada saya terlambat pengiriman. Nah, ini saya bakal ukurkan. Saya udah beberapa ngerjakan ya, ada yang kemarin udah ngerjakan pembelian 3 punya pelanggan-pelanggan kita. Nah, bakal nambah terus ini pastinya karena ini seri baru dan stoknya sangat susah ya. Nah, untuk harga pertama rilis ini dia harganya 3.590.000 ya. Saya ulangi lagi ya. 3.590.000 per batang ya. Jadi ini dan Yonex sudah state dari awal disuruh jual sesuai karena habis ini barangnya pasti susah. Kalian lihat sendiri dari 100 headset, dari 88D Pro yang barangnya sekarang gila-gilaan susah. Ini saya sisa 3U aja kayaknya untuk yang 88D Pro. Kalau 100 headset ini masih ada 4U G6 ya. Nah, jadi saya bilang kok harganya mahal kayak JP. Loh, siapa bilang ya? Nanti coba teman-teman cek harga JP sekarang itu harganya berapa. Ya, lebih mahal lagi ya karena demand ya, permintaan barang dan supply itu tidak sesuai karena lebih banyak permintaan barangnya ya daripada produksi. Karena jelas made in Jepang, mereka ada kuota terbatas ya, nggak bisa produksi mass kayak made in China ya. Kalau seri Play kayak seri mungkin game itu gampang, kalian mau order berapa aja bisa ya. Tapi kalau untuk seri Pro jelas-jelas di negara manapun mereka kesusahan ya. Teman-teman boleh tanya lah, untuk boleh komen juga teman-teman yang di luar negeri udah pada tahu biasanya ya, berapa harganya di Australia, berapa harganya di China, berapa harganya di US. Harga raket ini bisa tahu ya. Jadi menurut saya 3.590.000 ya memang harganya gitu ya, memang harus gitu. Kalau enggak teman-teman bakal susah barangnya juga. Nah, untuk varian saya datang 4U G5, 4U G6 ya. Perbedaannya ada di grip size. Jadi grip size G6 ini lebih kecil ya. Jadi bukan di berat, bukan di tension, bukan. Itu di pegangannya. G6 lebih kecil. Kok apa variannya 4U aja? Enggak. Jadi 99 Pro itu ada 3U dan 4U. Cuman saya 3U-nya kemarin nggak PO karena dari pengalaman yang kemarin ada yang pakai 3U. Teman saya main badminton juga ada yang pakai 3U. Tapi itu jarang ya karena 99 Pro sendiri kan identik dengan raket yang agak berat ya. Udah 4U aja orang-orang pada keberatan ya karena dia dipakai Kento Momota dulu ya, single. Jadi mindsetnya orang sudah dipakai single. Sebenarnya banyak ya pemain pro yang di luar negeri itu pakai 99 ini sebagai raket untuk double ya. Cuman kan bisa disesuaikan. Oh, kita kepengen nggak seberapa berat ya ambil 4U ya. Kalau nggak semua harus pakai single, nggak. Kalau teman-teman double yang suka power, pemain khusus belakang head heavy, 99 Pro biasanya enak. Cuman memang 3U-nya saya makanya kenapa itu kok nggak datengin 3U karena biasanya jarang ya. Ada yang pesen, ada, tapi kita jarang. Nanti kalau tunggu ada nanti baru kita ambil ya. Dan kita biasanya ambil 3U, nggak banyak. Jadi saya rasa yang paling penting memang review 4U ini. Kita bakal review dari warnanya dulu. Jadi dia warna yang jauh berbeda dengan 99 Pro yang sebelumnya ya. Jadi untuk yang ini warnanya hitam dengan warna hijau. Nah, ini ya. Sekilas saya lihat
warnanya beda lah ya dari Yonex yang lain ya. Kayak Yonex yang lain bisa lihat nih ya. Nah ini ada 99 Pro yang lama, nanti saya ukurin juga, saya bandingin sama ini. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih beda nih. Ya, ini cuman yang BP series ini hampir 10 juta harganya sudah sekarang. Ya, 10 jutaan 99 Pro ini. Ini yang limited edition Japan. Nggak apa-apa, tapi speknya kan kurang lebih sama. Nanti kita ukurin aja. Ya, warnanya jadi hitam seperti ada putih-putihnya gitu, jadi kayak galaksi ya. Nih, terus bagian sininya seperti kayak gini ya. Nih teman-teman bisa lihatin bagian atasnya hijau ya, makanya sekarang Senar Ultimate yang warnanya hijau laku. Kemarin udah pada beli yang hijau, jadi masuk hijau, masuk orange juga masuk menurut saya warnanya ya. Kalau teman-teman tanya, kuning juga masuk, putih ya masuk, selera lah, mau ditabrak-tabrak pink ya boleh. Nih warna itu juga penting ya. Nih, kalau warnanya cakep kita pakai juga sip nih. Made in Japan ya. Nih. Dan untuk teman-teman ini yang penting juga ya. Untuk produksi baru, saya udah berkali-kali bilang, saya udah berkali-kali statement di Instagram, cuman mungkin kan nggak bisa semua lihat ya. Ini saya liatin, pasti banyak bingung ya. Hampir saya lupa. Bawahnya nggak ada tulisan Japan. Sedangkan Yonex harusnya sebelumnya orang beli kan suka pada apalagi orang lama-lama yang ada tulisan Japan, padahal kadang punya mereka asli atau enggak ya, kadang-kadang mereka nggak tahu. Tapi kan udah mindsetnya Yonex kuat kalau di bawahnya ada tulisan Japan nih ya, yang asli katanya gitu ya. Sebenarnya betul separuh nggak betul ya, tergantung maksudnya apa gitu ya. Kalau seri game, kalau dari zaman dulu kayak gini yang made in Taiwan, ini bawah 2 juta, ini udah nggak ada ya memang ya logo, tulisan Japan. Nah, seri Play juga nggak ada. Nah, tapi untuk seri Pro yang benar-benar made in Japan, bawahnya ada tulis Japan. Nah, untuk update terbaru, teman-teman, untuk yang baru ini jadi tidak ada tulisan Japan. Jadi end cap-nya baru. Hijaunya beda, hijaunya ini nggak ada tulisan Japan. Dan ini sama, untuk raket tenis juga banyak yang bingung. Ya, raket tenis kemarin saya kan banyak masukin dari Jepang gitu ya. Raket Izun, ini juga ada tulisan Japan. Contohnya Vicor nih. Yang baru udah nggak ada. Jadi persep yang baru Yonex Tenis itu udah nggak ada tulisan Japan ya. Jadi sama-sama tulisannya hijau yang metalik seperti ini. Nah ini 99 Pro. Jadi jangan bingung, karena semua 99 Pro seharusnya setahu saya udah produksi baru kan ini ya. Dia udah ada ngeluarin surat kemarin, udah dikirim ke kita kalau produksi baru tidak ada tulisan Japan ya. Tapi dan hijaunya beda, ini hijaunya metalik. Mungkin di video nggak kelihatan, tapi kalian kalau udah di rumah udah paham ya. Belilah di toko yang terpercaya teman-teman. Yang penting pakai barang original, pasti enak, pasti puas ya. Sebenarnya saya sudah ngomong ke Yonex, gak setuju ya kalau bawahnya dihilangin Japannya, karena Yonex itu kan ya itu tadi saya bilang identik dengan bawahnya tulisan Japan ya. Tapi ya nggak tahu, saya sudah bilang, nggak tahu didengar apa enggak, tapi menurut dia kan katanya orang Yonex, mereka juga, kita nggak tahu mereka itu maksudnya pengennya gimana sih ya, tujuannya apa. Tapi kalau menurut saya bilang karena cost of production ya, apa biaya produksi misalnya, saya rasa nggak oke ya. Buat apa gitu ya ngilangin tulisan Japan, padahal orang kan suka Yonex itu gara-gara dia merek Jepang ya. Meskipun tetap raket ini full tetap dibuat di Jepang ya, tetap dibuat di Jepang ya. Jadi tulisan Jepangnya untuk di raket tenis sama badminton sekarang hanya ada di body raket. Jadi di body raket ada tulisan Jepang. Nah nanti untuk seri yang made in China sama made in Taiwan, di sininya juga ada tulisannya develop in Yonex Japan, tapi made in China misalnya yang Play, yang game made in Taiwan gitu ya, ada tulisannya. Jadi tulisannya di body, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dibohongi. Ini masalah kecil sebenarnya, cuman untuk beberapa orang yang nggak ngerti, nggak lihat video kayak gini kan mungkin, kok punya saya nggak ada tulisan Jepangnya kayak gitu ya, jadi takut. Nah ini juga baru, makanya saya jelasin agak panjang di video ini teman-teman biar jelas ya. Nanti gini teman-teman, saya mungkin jelasin banyak yang kelewatan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komen, nanti kita bantu cari jawabannya ya. Untuk warna udah jelas ya, warnanya seperti ini. Kalau warna selera, suka apa enggak ya selera, tapi kalau saya suka ya, dari jauh aja udah kelihatan, oh pakai 99 Pro gitu loh ya, ikonik maksud saya itu ya.
Terus grommetnya juga di bagian sini teman-teman bisa lihat ada yang dikasih warna orange, ada yang dikasih warna hijau. Ya ini detail menurut saya ya, detail ini. Nih, bagian sini transparan. Nah, kayak gini-gini kan detail. Nah, ya. Untuk banyak grommet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. 19 kali 4 kanan kiri soalnya ya. 76 holes ya untuk banyak grommet. Nah, kalau teman-teman tanya, jadi saya bakal review sedetail mungkin karena ini raket yang baru dan saya rasa bakal hits banget. Kita lihat ya, karena Yonex made in Jepang nggak pernah gak hits, apalagi yang dipakai player. Nah, untuk apalagi ya? Oh, langsung aja kita masuk ke raketnya ya. Nanti baru saya banding-bandingin sama yang lain. Saya review yang 4U G5 dulu. 4U G5 yang standar, pegangan standar. G5 itu standar ya. Kalau teman-teman tanya saya, kok berat standar sama G standar atau 4U G5? Nih ya. Saya udah ukur beberapa dari kemarin, banyak-banyak memang 84, ada sih yang 85, tapi dikit. Ya ini 84,8 ya. Nih beratnya. Nah, terus kita lanjut lagi ke balance point. Nah, ini loh yang penting banget teman-teman notice. Balance pointnya tinggi banget kalau menurut saya ya. 315 mm ya. 315, 314, 315 ini. Itu termasuk super heavy ya, karena kemarin saya juga udah lihat di beberapa toko di Jepang mereka upload kalau sekarang perbedaannya sama yang lama itu head heavy-nya jauh ya. Head heavy-nya meningkat jauh ya, 315 edan gitu ya. Kalau kita bilang raket super power. Nah, ini. Nih. Swing weight-nya teman-teman lihat. Dari beratnya pada 84, swing weight-nya 91, menandakan raket ini raket yang head heavy. Nah, 4U G5 udah saya ukurin 2 lah ya, biar teman-teman pada. Nah, ini satu lagi ya, 4U G5 2, nanti 4U G6 juga 2. Ini 84,7 ya. Quality controlnya tambah luar biasa ya gitu. Bagus. Yang ini balance pointnya nggak setinggi yang tadi. Ini 312 mm. 312 ya. Tetap termasuk tinggi. Banyak-banyak saya ukur dari kemarin 310 sampai 315 ya. Ini ya. 91 ya, memang kurang lebihnya segitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih ya, 4U G5 udah selesai kita ukur, sudah paham. Nanti saya bandingkan juga head size-nya yang penting ya. Saya ukur 4U G6 nya ya, biar teman-teman tahu. Nih 4U G6 kita ukur satu dulu. Nih mirip ya, nih 4U G6. Ini BP-nya juga mirip-mirip 313 mm ya, 313. Kalian dengerin aja suara saya karena alat saya ini masih yang manual, jadi saya harus lihatnya manual. Nih 91 ya, kurang lebih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, quality controlnya udah luar biasa kalau made in Jepang. Ini 84,5 ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kita dari ukur 4 tadi, saya kan teman-teman bisa lihat random juga ambilnya. Nih, jadi bisa tahu. Ini BP-nya juga mirip-mirip. Ini 314 ya. Jadi kurang lebih memang antara 311 sampai 315. Nih, BP-nya. Nih, ya teman-teman ya. 91,5, lebih berat lagi. Saya liatin untuk yang ini, yang seri lama. Jadi teman-teman ada pembanding. Nih ya. Saya punya yang BP ini, kalau teman-teman minat boleh nih. Yang suka koleksi raket. Ini jelas buat
kaum bukan mendang-mending ya, karena ini harganya sendiri ya wis 10 juta. Ini nih ya. Warnanya limited, kalian mungkin nggak lihat ya, di Google aja susah carinya warnanya. Tapi kalau di saya udah pasti original. Ya, ini limited edition Japan. Yonex memang kayak gitu ya, suka ngeluarin kayak gitu. Tapi dan itu nggak ada di katalognya mereka. Cuman yang tahu-tahu aja ya. Kalau yang model lama memang beratnya lebih berat ya, 86,4 seperti ini. Banyak-banyak saya ukur 86, 85, bukan kayak tadi ya, 84, ya. Yang tadi itu beratnya lebih ringan. Nah, mungkin karena itu juga. Ya, nanti saya jelasin lagi. BP-nya ini jauh lebih rendah daripada yang tadi. Jadi ada penambahan sekitar 8 sampai 10 ya. Ini 305. Dan ini zaman dulu orang-orang sudah bilang berat ya. Nah, 305 mm. Nih ya. Swing weight-nya jauh lebih berat yang tadi, yang baru. Itu ya. Teman-teman saya bilangin ya. Kok kalau sama 100 ZZ gimana swing weight-nya? Nah, ini mumpung satu video tak jelasin detail. Jadi teman-teman beli bisa tahu ya. Ini karena sudah banyak pertanyaan ke saya. Swing weight-nya cuma 85,5. Ini 4U juga, 4U G6 ya, teman-teman bisa lihat. Made in Jepang. Ya, 100 ZZ. Nah, jadi swing weight-nya menurut saya yang paling berat sekarang dari raket Yonex Astrock, apalagi yang Pro punya itu 99 Pro yang Gen 3 ini. Dia dibuat memang super power. Makanya Yonex ya, kalau upload di Instagramnya dia, saya lihat dari kemarin ya, captionnya tuh cuman gini loh teman-teman ya, pure power ya. Kalau ini captionnya raket ini pure power, jadi bener-bener power ya. Terus dia ada bilang juga ini, setiap pukulan itu bakal smash yang sangat absolute. Ini dia bilang absolute strength, no compromise ya, dia bilang kayak gitu ya untuk 99 Pro. Jadi memang kelebihan dia di powernya. Nah, ini engineer to deliver enhanced smash power in every swing. Jadi setiap pukulan memang dia bilang smash ya. Kalau sudah bilang smash ya otomatis butuh raket yang head heavy, yang power ya, seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaan lagi dari teman-teman ya, ini yang banyak saya temui di teman-teman, banyak tanya besar kepala, lingkarnya. Nah, ini penting juga, besar lingkar. Jadi untuk yang baru ini ya, lingkarnya kalau kita bandingin dengan 99 Pro yang lama ada lebih kecil sedikit ya di bagian sini, teman-teman kalau lihat nih. Lebih kecil sedikit. Nih kalau menurut saya ya, ada kelihatan ya, ada beda dikit ya. Nih. Kalau dibandingkan, jadi kalau kita bandingkan misalnya bandingkan sama 800 Pro yang headnya standar. Nih. Ya. Teman-teman bisa lihat nih. Lebih kecil dikit, jadi kayak 88D Pro. Saya bandingkan lagi sama yang S lah, yang S. Tadi saya udah bandingkan sama yang S. Kelihatan, jadi biar kelihatan. Ya, kelihatan ya. Kalau sama yang S kelihatan jelas ya. Kalau head size-nya lebih kecil dikit. Kalau kita bandingkan lagi sama D Pro. Nah, ini yang menurut saya sama D Pro dia ya. Head size-nya. Ya. Kalau menurut saya sama D Pro. Jadi sama persis nih kalau saya bilang. Ya sama D Pro. D Pro yang baru, yang Gen 3 ini kan juga head size-nya lebih sedikit, lebih kecil daripada yang standar ya. Enggak, tapi tenang aja teman-teman, tidak sekecil 100 ZZ. Nah, kalau 100 ZZ ini lebih kecil lagi. Jadi kelihatan jelas ya. Dari samping kan kelihatan ya. Kalau 100 ZZ ini lebih kecil. Lebih compact kalau teman-teman bilang. Ya, biasanya kenapa kok dikecilin dikit daripada seri kayak yang S kayak gitu? Biasanya supaya pukulannya lebih terasa. Memang kalau headnya lebih kecil dari zaman dulu kayak Z-Force, raket-raket power ini dibuat lingkar kepalanya ini lebih kecil supaya lebih mantep gitu loh ya. Kalau rasakan ya apa ya, rasanya itu kayak mantep ya. Saya punya Z-Force, punya beberapa raket juga punya, cuman yang baru ini 100 ZZ saya nggak yakin ya untuk stiffnya. Banyak orang yang bilang terlalu stiff. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman dari video ini teman-teman paling nggak udah tahu ya
spesifikasi dari raket ini, terus perbedaannya. Jadi saya jelasin juga sedikit. Mungkin kenapa ya orang kalau 99 Pro yang lama itu merasa terlalu berat. Jadi biasanya orang merasa terlalu berat tuh balance point-nya, padahal kalian tadi lihat ya 305 ya, 305 mm. Enggak, ya itu udah bisa dibilang tinggi ya, karena biasanya head heavy, masuk head heavy itu 298 mm ke atas ya. Apalagi yang ini 315. Tapi biasanya raket lebih head heavy, dia lebih terasa ada bend atau kelenturannya biasanya lebih terasa karena kepalanya lebih berat. Jadi dia lebih bisa gini. Ya, kalau orang bilang berat, biasanya kadang bilang berat itu ada dua ya, karena memang raketnya berat atau karena terlalu kaku ya. Jadi itu yang harus kita bisa bedain ya. Karena memang 99 Pro ini raket yang stiff, kaku, memang didesain dari sananya kaku. Karena dia player kan makanya otomatis ya yang pasti stiff, karena mereka dari teknik, dari power udah pasti dapat gitu ya. Tapi untuk yang baru ini makanya saya bingung, kemarin lihat review di luar negeri itu ada orang yang bilang swingnya memang gak berat. Iya, memang kalau kita swing gini ya teman-teman ya, gak berat ya. Dia bilang ada teknologi baru yang membuat seperti ini. Jadi di swing nggak berat, tapi pas kena bola itu luar biasa katanya ya. Nanti boleh teman-teman yang udah beli, udah pakai, boleh bantu review gimana sih kalau menurut kalian ya, karena setiap orang ini beda-beda ya. Ada yang bilang terlalu berat, ada yang bilang mantap ya, ada yang suka. Karena saya yakin kalau raket tipe seperti ini banyak yang suka karena raket power ya di belakang. Tapi kalau teman-teman yang nggak biasa, kayak langganan saya kemarin sudah mau beli ya, biasanya pakai 7 Pro merasa nyaman, 88D Pro aja nggak kuat ya. Bukan nggak kuat, nggak seneng ya, berapa lama itu kayak keberatan merasa kayak gitu. Ya jangan coba-coba ambil yang seperti ini gitu ya, karena saya rasa itu speknya terlalu jauh ya. Memang ada orang yang tak beli aja, kepingin tahu aja teknologi baru, siapa tahu aku cocok. Ya mungkin karena teknologi baru kayak langganan saya Jakarta, ada yang suka cari swingnya lebih rendah ya, tapi katanya dia kepingin one hit kill kok ya. Otomatis kalau raket lebih berat seperti ini, head heavy, sekali pukulan lebih kenceng ya. Kalau pas itu pasti lebih kenceng, jelas lebih head heavy karena ya lebih powernya lebih gede. Dia bilang katanya semoga flex force-nya ngaruh ya, semoga teknologi yang baru ini bisa mempengaruhi ya. Nih, kalau menurut saya sih memang sedikit lebih lentur daripada yang seri sebelumnya ya. Karena mungkin ya itu teknologinya, bahannya udah baru ya. Moga-moga nanti teman-teman bisa bantu saya review juga. Terus kalau ada yang ketinggalan bisa di komentar atau nanti gimana kita buatin video lagi ya, kayak gitu ya. Nah untuk maksimum tension sama, jadi saya nggak seberapa bahas 20-28 di semua raket Yonex Jepang hampir semuanya segitu. Kalau nggak 20-27 ya 20-28. Untuk 3U nya biasanya 20-29. Saya belum lihat ya di website, belum lihat di apa. Ini barang saya langsung datang, kita lihat dari based on raket ya, dari raketnya ini sendiri. Nah rekomendasi senar nanti kalian pilih sesuai kesukaan masing-masing. Ada yang suka Ultimax, ada yang suka X-Bolt, ada yang suka apa Aerobite ya. Nanti kalian pilih masing-masing. Untuk raket ini overall saya yakin pasti laku, udah pasti wis. Yonex kalau made in Jepang nggak usah ditanya, dicari ya, kita nggak usah jual, dicari ya. Moga-moga nanti Yonex pabriknya yang di Jepang satu lagi cepet selesai, jadi nanti produksinya bisa lebih oke, lebih banyak, jadi orang nggak perlu berebut beli raket Yonex ya. Dan untuk end cap yang baru teman-teman udah saya jelasin tadi, mohon dimengerti ya. Jadi bukan soal nggak ada ini karena palsu ya, karena kalian malah yang ada sekarang ini nggak mungkin ada tulisan Jepangnya yang produksi baru ya, seperti itu. Kalau mau order, saya ada dikit barangnya untuk 99 Pro untuk pertama kali rilis. Ini rilisnya baru kemarin tanggal 5 September ya 2025. Nah jadi ini fresh banget. Saya pas ada waktu untuk buat videonya. Moga-moga banyak yang cocok, banyak yang senang dengan review saya. Review saya memang seperti ini, apa adanya. Teman-teman kalau mau lihat, saya juga nggak ada teks atau apapun. Kita pokoknya ya udah biasa aja ya, karena kita memang toko biasa. Siapa tahu kalian minat beli yang original, nanti bisa order di toko Anugerah Sports ya. Kalau nggak minat, kok terlalu berat, nanti kita cari yang lain ya. Ada 800 Pro, Nano Flare, 700 Pro, banyak masih ada 88S Pro,
tipe-tipe lain yang mungkin sesuai sama kalian. 77 Pro seperti ini ya. Yang ini pokoknya kalau satu kata untuk mendeskripsikan 99 Pro yang baru itu benar-benar power ya, rakit power. Jadi tidak ada yang lain. Speed dan lain-lain enggak ya. Pokoknya rakit power. Itu kalau menurut saya. Nah, nanti review ini kan pasti berkembang. Orang luar negeri akan bilang seperti ini, orang Indonesia akan beli kayak gini-gini. Nah, itu kalian nanti lihat ya, kalian lihat. Tapi harusnya nggak akan jauh berbeda karena sekarang ini udah kita ukur semuanya udah jelas ya gitu. Mungkin sekian teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Astrox 99 Pro yang paling baru Gen 3 ya. Ini diklaim rakit paling power sekarang ya untuk rakit Yonex. Reviewnya udah banyak di luar negeri, katanya powernya luar biasa. Kebetulan ini ada langganan saya Malang yang beli, tarikannya minta 31 Ultimax ya. Udah melenting. Moga nanti cocok ya. Ini balance pointnya yang paling tinggi di antara Astrox lainnya. Ini 4UG5, saya ada ready juga 4UG6.